Dalam kejutan yang mengguncang dunia militer global, Pakistan dikabarkan berhasil menembak jatuh jet tempur Rafale India dari jarak lebih dari 200 km menggunakan rudal udara ke udara canggih buatan Cina. Jet tempur kebanggaan India ini yang konon tak tersentuh radar dan diklaim hantu langit runtuh di wilayah sengketa Kashmir menyisakan puing dan reputasi yang tercoreng di hadapan dunia. Bagaimana mungkin jet yang dipersenjatai dengan teknologi paling mutakhir bisa ditaklukkan dari jarak sejauh itu? Jet Rafale India dilaporkan ditembak oleh jet tempur J-10C milik Angkatan Udara Pakistan menggunakan rudal PL-15 berjangkauan 2-300 km. Ini bukan sekadar insiden militer, ini adalah tamparan telak untuk reputasi Rafale buatan Prancis dan bahkan bisa memicu perubahan besar dalam peta persenjataan global. Dunia bertanya-tanya apakah jet seharga 1,5 triliun ini benar-benar sekuat klaimnya. Jet yang jatuh adalah Dassault Rafale, pesawat tempur generasi 4.5 buatan Prancis yang digunakan India sejak 2020. Hasil pembelian senilai 8,7 miliar dolar untuk 36 unit. Jet ini dipilih karena kelincahan radar AESA dan kemampuan membawa rudal jarak jauh Meteor. Insiden terjadi pada Mei ini dalam operasi militer India di wilayah Kashmir. Jet Rafale digunakan untuk serangan presisi terhadap infrastruktur militan, namun dalam perjalanan kembali, satu unit diduga ditembak dari jarak ekstrim oleh jet Pakistan. Rudal PL-15 buatan Cina yang digunakan untuk menembak Rafale memiliki jangkauan hingga 300 km dan sistem pemandu radar aktif. Keunggulan rudal ini ada pada daya jangkau dan kemampuan lock-on target jarak jauh, bahkan saat musuh berada di luar jangkauan visual. J-10C, jet yang menembakkan rudal tersebut adalah pesawat generasi 4.5 buatan Cina dilengkapi radar AESA dan sistem data link canggih. Kemampuannya untuk berburu target jarak jauh menjadi senjata kejutan dalam konflik kali ini. Klaim keberhasilan Pakistan diperkuat oleh citra puing jet yang beredar luas di media sosial dan dikonfirmasi oleh beberapa sumber intelijen Eropa, termasuk Prancis, yang menyatakan bahwa satu Rafale memang tidak kembali ke pangkalannya. India belum mengakui secara resmi kehilangan jet Rafale, namun menyatakan bahwa kerugian adalah bagian dari pertempuran yang ditafsirkan banyak analis sebagai pengakuan tidak langsung atas insiden ini. Pilot jet Rafale dikabarkan berhasil keluar dengan kursi pelontar, namun lokasi pastinya masih dirahasiakan. Beberapa laporan menyebutkan ia telah dievakuasi oleh pasukan darat India. Ini adalah kali pertama Rafale jatuh dalam pertempuran nyata yang mengguncang kepercayaan terhadap reputasi jet ini di pasar internasional. Rafale sebelumnya sangat diminati oleh negara-negara seperti Mesir, Qatar, dan UEA. Insiden ini membuka pertanyaan tentang keunggulan udara India yang selama ini mengandalkan Rafale sebagai tulang punggung. Keberhasilan rudal PL-15 menandai pergeseran kekuatan ke sistem persenjataan jarak jauh.
Pertempuran ini memperlihatkan pentingnya superioritas teknologi deteksi dan jamming, karena meskipun Rafale dilengkapi sistem jamming Spectra, itu tidak cukup untuk menghadapi rudal jarak jauh modern yang memiliki kecepatan Mach 4+. Dassault Aviation, produsen jet Rafale, langsung mengalami tekanan reputasi dan pasar pasca insiden. Saham perusahaan disebut mengalami tekanan ringan meskipun belum ada koreksi besar. Namun, calon pembeli potensial seperti Indonesia dan Kolombia dilaporkan tengah meninjau ulang paket pembelian Rafale setelah mendengar kabar ini. Sebagai produsen pertahanan, Dassault menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan citra sebagai pembuat jet tempur tercanggih Eropa. Kepercayaan pasar bisa bergeser ke produsen lain seperti Saab Gripen atau bahkan produsen Cina yang kini membuktikan kemampuannya di medan tempur nyata. Perjanjian kerjasama dan servis dengan India juga bisa terganggu karena India kemungkinan akan menuntut peningkatan sistem deteksi atau jamming dari Rafale. Dalam jangka panjang, perusahaan Prancis ini harus melakukan reposisi teknologi dan pemasaran untuk mempertahankan daya saingnya di pasar global.